cahaya kita. Ya, kita masuk pada tema kita hari ini, kuasa doa orang benar. Dalam Yakobus pasal yang kelima, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, 17 dan 18. Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat di layar saja. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lanjut. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lanjut. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Poin saya di ayat yang ke-16 bagian C. Coba tampilkan ya. 16 bagian C yang begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Dalam ayat yang sebelumnya dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa, lalu kemudian juga saling mendoakan, dan juga kemudian doa orang benar itu sangat besar kuasa. Jadi dimulai dengan pertobatan, dan pertobatan itu ditandai dengan pengakuan dosa, supaya kamu menjadi sembuh. Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita ini tidak ada yang sempurna. Ada kalanya kita bersalah, ada kalanya kita berbuat dosa. Tapi yang membedakannya adalah kita tidak hidup di dalam dosa. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak hidup dalam dosa, artinya tidak nyaman dengan dosanya, tidak bangga dengan dosanya, tapi dia menyesali kesalahannya dan ada keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam hidup ini kita melihat 2 makhluk. Yang pertama cacing, yang kedua adalah kepompong atau ular. Sama-sama menjijikkan, jalannya bengkok-bengkok. Sama-sama kita gak suka. Anda gak suka cacing? Suka pegang cacing? Cacing suka pegang? Suka? Ya. Atau ular? Senang gak? Ini jalannya begini-begini. Semua kita gak suka. Jadi jalannya menjijikkan. Makhluk ini sama-sama kita gak suka, saudara. Sama dengan kehidupan kita ini. Orang fasik menjijikkan bagi Tuhan. Kita pun orang Kristen jijik Tuhan melihatnya. Oleh karena dosa. Betul? Tapi apa yang membedakan cacing dengan ular? Ular di dalam dirinya ada benih untuk berubah. Cacing tidak pernah ada, tetap di bawah tanah. Tetap menjijikkan sampai akhir hayatnya. Tapi ular di dalam dirinya ada benih untuk berubah.
Nah ketika dia berubah, saudara, terciptalah lagunya Slang. Persahabatan bagaikan apa? Kepompong. Nah kepompong ini dia tidak bisa dibuka sebelum proses atau sebelum waktunya harus terbuka. Karena apa? Ulat yang di dalamnya, walaupun dalam diri ada potensi itu berubah, justru ketika ditolong sebelum waktunya, dibuka kepompongnya, justru kematian yang datang. Nah ketika waktunya untuk berubah, ulat yang menjijikkan ini dia berubah menjadi kupu-kupu dan indah untuk dilihat. Betul. Dan kesedaran itu begitu, Pak. Kan saya di gereja itu kalau nyanyi itu suara kencang-kencang. Tapi kan lihat gak di jalanan, dia preman. Ya saya setuju. Jadi batu sandungan, Pak. Ya, setuju. Tapi saya percaya orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di dalam dirinya ada benih untuk berubah ke arah yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Selama orang ini dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia tekun beribadah dan selalu ingin kehidupan ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang lebih baik, saya percaya pada waktunya dia akan menjadi kupu-kupu yang indah di hadapan Tuhan. Itu percaya, itu keyakinan saya. Apapun latar belakangnya, minggu lalu saya berbicara tentang, saya singgung mengenai wanita yang berdosa, yang harus dilempari dengan batu. Tapi Tuhan tidak melihat kesalahannya. Ya. Bukan berarti dia kompromi dengan kesalahannya ya. Selalu saya ingatkan ketika saya ketemu orang, saya sudah setuju dengan kesalahan. Tapi saya percaya dalam diri ada begitu berubah, tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Amin. Karena Pak Saudara, ketika orang terima Yesus dalam usianya 40 tahun, saya percaya tidak langsung berubah 100% karakter. Udah biasa marah-marah, udah biasa tukang pukul orang, gak mungkin dalam sekejap ketika dia terima Yesus berubah. Tapi ketika dia terima Yesus, maka ada kuasa ilahi yang menyentuh hatinya untuk berubah, sehingga apa? Kehidupan orang yang percaya itu diperbaharui dari hari ke sehari, sehingga yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Karakter yang sudah terbiasa 40 tahun akan diproses dari hari ke sehari. Sikap yang kasar berubah ke arah yang lebih baik, sehingga lama-lama dia menjadi lemah lembut. Saya ingat awal pernikahan kami dengan Bu Lesti, banyak gesekan di antara kami, banyak benturan, banyak pertengkaran, dan perjalanan melewati pernikahan. Saya juga banyak berubah. Yang berubah yang pertama, marah-marahnya berubah. Amin suami-suami. Yang suami-suami, yang belum suami jangan dulu. Amin suami-suami. Karena dalam diri seorang laki-laki ada benih namanya egois, mau menang sendiri. Betul. Dan paling sulit laki-laki kalau disentuh kebiasaan buruknya, kalau disinggung, itu saudara ribuan pembelaan diri. Makanya wanita-wanita harus cerdas, menyentuh kelakuan buruknya itu jangan terlalu to the point. Minta hikmat ilahi. Kasih tahu kanan kirinya, dengar
benar gak itu? Ya. Loh saudara, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bukan berarti mereka gak saling mencintai loh ya. Ketika saya sering bertengkar dengan Bu Lesti dulu berapa tahun yang lalu, entah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bukan berarti saya gak mencintai dia. Saya sangat mencintai. Tapi ketika diperhadapkan dengan karakter, seringkali terjadi gesekan. Nah itu dia. Dan itu sudah perbarui. Harus diubah. Dan perubahannya itu yang pertama melalui pengenalan kita akan Tuhan melalui firman, melalui doa, melalui pujian, dan melalui penyembahan. Tidak ada cara lain selain itu. Semakin kita banyak dengar firman, maka imajinasi kita akan firman terus bertambah. Kenapa seseorang itu terikat dengan pornografi? Kenapa banyak orang itu pikirannya dikuasai oleh percabulan? Oleh karena dia memberikan mata untuk melihat, dia memberi telinga untuk mendengar, sehingga terbentuklah imajinasinya, percabulan, pornografi, dan sebagainya. Sehingga ketika dia melihat orang pun juga pikirannya sudah pada kenajisan. Nah maka dari itu kita harus melawan pikiran itu melalui firman Allah. Laki-laki saya mau kasih tahu, dalam 5 menit kepikiran masalah seks. Bukan memikirkan, kepikiran. Paham ya? Maka dari itu wanita-wanita di sini yang cantik-cantik berpakaianlah yang sopan. Maupun laki-laki itu lahir baru, mau tidak lahir baru, mau kuping congean, gak ada urusan, mau bersih hidupnya dan sebagainya. Termasuk pendeta di depan ini, per 5 menit itu kepikiran masalah seks. Bukan memikirkan seks, kepikiran. Maka dari itu berpakaianlah dengan sopan. Jangan terlalu miskin kalau berpakaian, fusarnya kelihatan, ya, pahanya kelihatan. Perlu menjaga, ya kan? Ngerti maksudnya? Kasih tahu kalian, saya ngerti gak sih? Malas lagi, gimana kamu ngerti? Itu perlu kesopanan berpakaian. Oh Pak, zaman sudah maju. Ya, zaman berubah, tapi firman Allah tidak berubah. Ini penting ya. Rapi boleh, keren boleh, tetapi tetap koridor yang sopan. Jadi katakan, hendaklah kamu mengaku dosamu dan saling mendoakan, dan kalau kamu sakit pun juga kamu menjadi sembuh. Kenapa? Karena di proses hidup kita untuk berubah. Sehingga waktu kita di proses berubah dan ayat yang tergenapi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Amin. Semua bisa berdoa, saudara. Ada orang yang lebih rajin daripada kita. Sampai gaya aja saudara kasih uang semua diatur. Ada yang mengatakan kalau sedemam itu beriang maka dosa 10 tahun diampuni. Heran juga saya. Ada dengan atributnya cara berdoa, maka setan akan lari dengan atribut. Loh iya. Tapi kekristenan itu bukan penampilan luar, tetapi penampilan dari dalam. Dan dari dalam itu tampillah di luar yang berbeda.
Kan gitu ya. Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut, meluapnya dari hati. Jadi jangan mau ngomong sama saya, Pak Petrus, mulut saya sih kasar, tapi hati saya lembut tuh Pak. Sering gitu kan? Kalau saya marah benar, hati saya marah, mulut saya juga marah. Ya? Kalau hati saya lembut, ya ucapan saya juga pasti lembut. Percaya sama saya. Makanya kalau setelah ajarkan saudara sungguh-sungguh beribadah, kalau ada sesuatu yang salah, saya tegur itu. Tegurannya bisa dengan cara marah, bisa dengan cara lembut. Hati saya seperti itu. Enggak. Betul kan? Hatinya begitu. Beda ya. Suara tegas, suara kencang, suara marah. Beda. Ada orang yang keras suaranya tapi esensinya menyenangkan hati orang. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya perlu sebelum kita masuk dalam doa minta pengampunan. Dalam bebas keluarga, sebelum bekerja usahakanlah damai dengan keluarga supaya berkatnya turun. Jangan bilang suami pembawa sial, nanti kamu juga sial. Ada nggak ya istri bilang suaminya pembawa sial? Atau ngomong sama suaminya sialan lu? Ada nggak sih? Nggak ada pernah. Semua baik-baik. Ada juga suami yang mau pada istri sialan lu. Nanti sialan benar. Karena ucapan itu adalah doa. Gak usah ngaku di sini, cukup di pribadi aja. Cukup di hati masing-masing. Dulu juga saya begitu berapa puluh tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Saya sudah hamba Tuhan sekarang. Tapi begitu saya menyadari, saya bertobat sampai hari puji Tuhan, kami diberkati karena apa? Kami menghindari. Jangan berarti berarti hamba Tuhan semua baik-baik. Ada pertengkaran, berdebat ada, berantem ada. Karena bedanya cepat beda. Saya mulai usahakan ucapan saya tidak boleh mengatakan sial kepada istri. Amin suami-suami. Istri tidak boleh bilang sial kepada suami. Amin istri-istri. Amin. Siapa yang ngomong karena amin istri-istri. Kurang-kurang aku sih. Kok beban berat? Karena apa? Dua itu telah disatukan. Kalau salah satu sial, kamu juga ikut sial. Paham ngerti maksudnya? Ngerti nggak? Mudah nggak? Apa yang saya omong ini? Tapi lepaskan berkat. Karena menjengkelkan memang pasangan. Tuhan diberkatilah istriku. Kalau saya sama beliau beda, cerewet banget perempuan satu ini. Kalau saya jangan ikutan ya. Kadang sedikit saya cubit nih, cerewet banget. Termasuk anak perempuan saya satu ini juga. Dan kalau kesel banget, perempuan cerewet ini. Tapi saudara, ada kelebihannya. Bila sedikit cerewet, ruangan ini kita bisa bayar dengan harga murah. Loh, digunakan cerewetnya pada tempatnya. Ya, saling memberkati. Ada juga seorang istri mendoakan suaminya. Sorry ya, di sini nggak ada. Jemaat Kemanut tidak ada. Dalam nama Yesus. Selama kita sebagai keluarga dia berdoa. Tuhan, saya berdoa buat suami saya. Segala roh perjinahan, roh percabulan, segala perpecahan, roh pertengkaran, otoriter, dalam nama Yesus saya usir dalam nama Yesus. Suaminya tersinggung. Gak jadi doa. Tidak begitu.
Pernah nggak doa begitu ibu-ibu? Nggak ada ya. Baik-baik semua sih. Karena suaminya baik-baik semua. Suami yang lemah lembut semuanya. Ya. Haleluya. Ya, bukan begitu. Ya. Tapi berdoa secara pribadi. Kalau suami bilang, Tuhan, aku lepaskan berkat dari suami. Biarpun setiap ketemu mulutnya monyong terus Tuhan. Tapi saya berdoa beda monyongnya dengan senyum. Ya, amplopnya juga gede. Kan lebih baik begitu kan? Amin. Amin. Saya emang jarang ngasih uang sama Bu Lesti, tapi sering ngasih kejutan. Kejutannya beda, membuat kaget. Ya mungkin suami mungkin jarang ngasih uang, tapi ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Senang kan begitu? Saya senang diberikan kejutan. Wish. Ya. Tiba-tiba Pak Edward ada kejutan kasih sama Bu Lesti. Bukan duit, bukan juga emas. Berlian. Ya kan? Saya bilang bisa saja Tuhan berkati Pak Edward lebih luar biasa. Saya sembunyikan dulu deh, biar jangan tahu istri. Begitu ulang tahun, berliannya 1 kilo. Iya kan? Saya selalu berikan kejutan kepada Bu Lesti dengan cara saya yang berbeda. Ya. Kalau udah kasih kejutan, Bu, pasti cerewetnya muncul lagi. Loh, ya begitu. Cerewetnya dengan bahagia, bukan cerewetnya mencurigai. Beda-beda. Positif. Ya. Jadi, kalau keluarga ini sudah mulai harmonis, berkat Tuhan itu gampang turun. Saya ini gak punya gaji bulanan, saudara. Secara tertulis. Istri juga gak punya gaji bulanan. Tapi Anda tahu, perpuluhan kami tidak pernah di bawah 1 juta. Bahkan di atas. Meskipun tidak datang berkasih step baik. Saya tidak percaya karena kami unity. Suami istri itu masalah anak nanti belakangan. Kami unity berdua. Kami saling percaya. Kan dalam keluarga ada istri nggak percaya pada suami. Karena dalam tanda kutip suaminya sedikit nakal. Hanya di Kemandau tidak ada suami yang nakal. Baik-baik semua. Amin. Ya. Oh jangan-jangan tadi ketemu di kantor sana, pasti ada main mata satu orang di sana. Ya kan? Atau mungkin kesel suaminya bicara. Oh berarti jadi masuk tuh Erika itu, ada ngomong maksudnya Amerika. Karena kecepatan ngomong Erika. Berarti, nah, berarti selingkuhan bukan? Si Erika. Padahal maksudnya Amerika. Banyak gara-gara keselio bahasa bisa berantem. Ada juga suami gak percaya pada istri. Oh jangan-jangan uang yang saya kasih, kamu kasih dulu semua sama orang. Sama keluargamu kamu kasih semua. Ada yang demikian. Sekali lagi, di jemaat ini Kemandau tidak ada keluarga yang seperti itu. Karena keluarga ini Kemandau, keluarga yang sudah dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya ayat ke-18 dan 17 tadi. Terus, nah, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ingat, Elia itu nabi besar. Kalau Elia
juga dipakai oleh Tuhan, mampu menahan hujan supaya tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dan juga kemudian dia berdoa supaya hujan turun kembali. Dan Tuhan katakan melalui firman ini, Elia itu manusia biasa, sama seperti Petrus, sama seperti Pak Edward, sama seperti Pak Samuel. Kalau Pak Edward juga bisa putus asa, Elia juga sama. Kalau Pak Samuel mengalami kesulitan juga sama. Kalau Samuel juga pernah mengalami keputusasaan, Elia juga sama. Tapi di sisi lain, yang luar biasa, raja tunduk pada otoritas. Luar biasa. Itu Nabi Elia. Dia perintahkan supaya hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan, dan benar-benar tidak turun hujan. Dan ketika dia berdoa selama 7 kali, hujan pun turun dan bumi mengeluarkan buah. Tidak selesai sampai di sana, dia membunuh 450 Nabi Baal. Pada waktu itu dia ngomong, kalau Baal itu Tuhan, ikutlah dia. Tapi kalau Allah Israel yang melayani ini Tuhan, ikutilah dia. Sekarang begini, kita buat pertunjukan. Buatlah tempat persembahan, taruhlah persembahan di atasnya, dan tidak boleh menaruh api. Kalau Baal itu Tuhan, biarlah dia menurunkan api dari langit, membakar itu persembahan. Karena kamu banyak, kamu dulu yang bikin. Saya cuma sendiri di sini. Waduh, luar biasa. Nabi Baal 450 ini mereka membuat mesbah, bikin kayu di atasnya, lalu mereka sembelih kambing domba, lembu, sapi, taruh di atasnya. Mereka berdoa memanggil Tuhan sampai mereka menerima badannya sampai berdarah-darah. Setengah hari lamanya mereka kerasukan. Elia mengejar mereka, panggillah Tuhanmu. Mungkin dia sedang tidur, mungkin sedang merenung, mungkin sedang pergi. Panggil lebih kencang lagi. Dan mereka tidak mampu menentukan api turun dari langit. Lalu kemudian dia katakan, kalau begitu sekarang giliranku, buatlah mesbah 12 batu. Lalu kemudian taruh di atasnya kayu api. Lalu kemudian taruh di atasnya persembahan, yang kambing, domba, lembu, sapi, siapa. Lalu kemudian di sekeliling ini galilah, penuhi dengan air, siram itu persembahan, siram itu kayu. Saudara, 12 batu itu bicara 12 suku Israel membawa ke hadapan Tuhan. Dan pada waktu itu yang paling mahal itu adalah air. Bayangkan 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Kita ini kemarau kita udah berapa lama? Ada 1 bulan lebih 3 bulan. Di daerah kami aja, di sebelah kami harus minjam air sebelah karena sumurnya sudah tidak mengeluarkan air. Terjadi kekeringan. Nah, bayangkan 3 tahun 6 bulan. Tanah Israel itu bukan seperti daratan Indonesia, itu pegunungan. Dan hujan juga jarang turun di Israel. Beda dengan tanah yang lain. Tanah mereka memang subur, nomor 2 di dunia. Hari ini nomor 2 di dunia karena air mereka ambil itu dari laut, disedot dari laut, air juga ditawar, semprot ke gunung dan mengeluarkan buahnya sehingga pertanian ini berubah hari-hari ini. Nomor 2 di dunia. Nah, bayangkan 3 tahun 6 bulan. Sampai hari ini kalau di Israel nyiram kamar mandi, WC cuma sekali sehari. Siram. Tapi karena canggihnya teknologi nggak bau. Coba di rumahmu. Nah, di Israel. Nah, bayangkan 3 tahun 6 bulan. Betapa menderitanya orang Israel pada waktu. Elia mengatakan,
siramkan ke sana. Penuhi sampai meluap. Dan disitulah Elia berdoa. Nanti baca dalam 2 Raja-Raja, ya, 2 Raja-Raja, 1 Raja 19 dan 2 Raja-Raja 22. Dia berdoa, Tuhan dengarkan. Dan pada waktu itu juga api turun dari langit, syuk, membakar persembahan. Dan waktu sekejap seluruh orang Israel bergadang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan itu dialah Allah. Tuhan itu dialah. Dan setelah itu Elia menyembelih leher 400 nabi-nabi Baal. Dia tidak takut. Dia bertemu dengan raja, dia tidak takut. Raja takut kepada dia. Tetapi pada waktu yang bersamaan, istri daripada Ahab, raja Israel, mengatakan, besok kepala daripada Elia sama seperti Nabi Baal. Wah, dia lari terbirit-birit, dia takut. Dan dalam ketakutannya dia marah. Tuhan, lebih baik saya mati aja deh. Itu kata-kata. Saya udah berlala ikut Tuhan. Udahlah, mati aja di saya. Kalau orang Betawi mengatakan, udah mati aja di gue. Udah gak usah saya lagi, Tuhan melayani. Udah lah, saya mati aja. Dia putus asa. Padahal baru melihat tangan Tuhan yang ajaib. Ya. Api turun dari langit, menurunkan hujan, menghentikan hujan. Tapi dalam waktu yang bersamaan, dia takut kepada nyonya raja, bukan kepada raja. Nggak masuk akal kan? Yang punya otoritas di Israel siapa? Siapa? Nyonya atau tua apa? Atau raja? Raja. Karena kalau perintah raja, begitu dia bicara langsung terlaksana. Ini nyonyanya raja. Dia takut luar biasa. Dia gagah perkasa. Tiba-tiba cium nyalinya. Dan Alkitab berkata, Elia itu manusia dasar sama seperti itu. Kalau itu dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, Tuhan juga pakai kita dengan dahsyat. Kalau Elia punya kelemahan dan kita punya kelemahan, tapi saya mau katakan di balik kelemahan kita ada kekuatan yang Tuhan sediakan. Bagaimana caranya? Itu kita harus masuk dalam doa. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, mencari wajah Tuhan. Kita berapa orang yang ada di ruangan? Ada 25 orang. Ada. Kalau sepakat kita berdoa, kita menggoncangkan langit dan bumi. Kita menggoncangkan segala keadaan. Saya berdoa dan saya yakin hidup kita tidak sama lagi. Hidup kita, pelayanan kita tidak sama lagi. Ruangan ini ada sekitar 80 orang. 80 orang. Saya yakin Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dan kita akan panen jiwa-jiwa. Dan bukannya jiwa-jiwa, pribadi kita juga diberkati oleh Tuhan. Hidup kita juga diubah oleh Tuhan pada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, bertekuk lutut di hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, mari kejar hadirat